Bagaimana hukum memakai pelaris yang didapat melalui zikir-zikir yang dibacakan melalui media air yang disebarkan ke sekeliling toko? Sama, nggak boleh. Nggak ada pernah contoh dari Nabi SAW. Tidak pernah ada contohnya, maka jangan dikerjakan. Nggak usah, saya sudah tuntun tadi. Caranya, modalnya halal, produk yang dijual halal, jauhi sistem yang haram. Nggak boleh ada riba, nggak boleh ada gharar, merugikan salah satu pihak, nggak boleh manipulasi. Udah jalani bismillah. Dan Anda kalau yang bertanya ini bisa ikuti ceramah saya Tablik Akbar, sudah ada 8 orang sahabat kita bahas. Semuanya menceritakan bagaimana mereka menjadi miliarder dan bisnis biasa, jual cangkul, jual kurma. Allah berkahi itu. Karena modalnya benar, produk yang dijual benar, jauhi semua dari sistemnya yang haram. Sudah selesai sistem yang benar. Maka insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Saya melihat di YouTube penyihir atau dukun dipenggal kepalanya Ustaz, karena dukun penyihir tidak diminta pertaubatannya. Apakah benar Ustaz? Iya. Siapapun dalam Islam yang kepergok sedang praktek perbuatan dosa besar, yang dosa besar itu memang hukum syar'inya kena kisos. Kepergok lagi mencuri, maka hukumnya dipotong tangannya. Kepergok lagi berzina, hukumnya dirajam kalau sudah nikah atau dicambuk. Hukumnya lagi bakar menyan, lagi nyihir orang, ketangkap. Ya semua hukum. Dan ini semua memang kisos. Pencuri kepergok, masukkan penjara, diproses. Walaupun dia taubat, tetap dipotong tangannya. Pezina tadi ditangkap, masuk penjara. Sementara diproses dia taubat, tetap dirajam. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Ada sahabat atau sahabat sudah taubat kepada Allah kan, tapi tetap dirajam. Karena kepergok kasusnya. Sama dengan penyihir. Kepergok ini nggak pakai diminta taubat memang. Dia taubat urusan dia sama Allah, tapi kisah tetap berjalan karena kepergok. Yang tidak dihukum itu kalau orang tidak kepergok. Dia pernah jadi penyihir lalu dia taubat. Dia pernah berzina lalu dia taubat. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada hak makhluk dia harus kembalikan. Apakah ketika kita bermimpi seseorang yang telah meninggal, yang ada dalam mimpi kita itu benar-benar orang yang sudah meninggal, atau itu adalah syaitan yang menyerupai mereka? Tergantung pesannya apa. Bisa saja seseorang itu melihat, karena pernah ada sahabat melihat sahabat yang lain dalam mimpinya, gitu kan? Itu pernah terjadi. Ada pernah 2 sahabat yang saling janji satu sama yang lain, siapa yang meninggal duluan, maka dia semestinya minta kepada Allah agar bisa datang, gitu kan? Artinya dia memberitahukan apa yang sedang terjadi, maka meninggallah salah satunya. Pada saat meninggal salah satunya, maka yang meninggal ini dengan izin Allah datang dalam mimpi sahabat yang satu. Maka sahabat ini berkata, apa yang Allah berikan kepada aku? Dia bilang, alhamdulillah Allah sudah ampuni saya. Cuman kemudian di lehernya sahabat yang meninggal itu ada seperti titik hitam. Yang masih hidup ini mengatakan, apa di lehermu itu? Dia bilang, ini sisa utang saya yang belum saya bayar. Ada uang 50 dirham yang saya harus bayar kepada Yahudi. Uang itu sudah saya letakkan. Maaf, dia bilang begini dulu. Dia bilang, ketahuilah setiap apapun yang terjadi di dunia disampaikan informasinya kepada kami. Disampaikan informasinya kepada kami. Sampai apapun ya, sampai apapun, termasuk kucing saya, kucing kami yang baru meninggal, baru mati 2 hari yang lalu, gitu kan? Itu diberitakan kepada saya tentang kejadian itu. Sudah, jangan tambah lagi. Ini sudah banyak. Dengarin dulu, siapa tahu pertanyaan-pertanyaan ini ada yang jadi pertanyaan antum ya. Sampai mana tadi? Kucing. Ini jangan ngaco ini buat pertanyaan terus. Kucing pun saya lupa ini. Akhirnya dia bilang ada utang saya dan saya sudah siapkan 50 dirham itu di rumah saya, di bawah sebuah tempat di dekat pintu rumah saya, di bawah tanah, ditutup sama batu, angkatlah dan bayarkan utang saya. Dia pun keesok paginya temannya ini datang ke rumahnya lalu bertanya kepada istrinya, apakah sesuatu yang terjadi di rumah kalian? Kata istrinya, nggak ada. Istri yang sudah meninggal, istri yang laki-laki sudah meninggal. Dia bilang, nggak ada, hanya saja kucing kami meninggal 2 hari yang lalu, mati. Maka si laki-laki tidak ceritain mimpinya, dia cuma bilang, oh iya, baik, suamimu pernah punya utang nggak sama orang Yahudi? Kalau tidak salah sekitar 50 dirham. Dan uang itu dia pernah dia pesan sama saya kalau uang itu ada di dekat pintu, di bawah tanah ditutup batu. Coba lihat. Waktu dibuka ternyata betul ada kantong tersebut dan jumlahnya betul 50 dirham, lalu dibayarlah utang tersebut. Jadi bisa saja ada orang yang datang dalam mimpi, gitu kan? Mungkin Allahu alam, itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ulama mengatakan tergantung pesannya. Kalau pesannya pesan-pesan yang baik, positif, gitu kan? Maka itu baik-baik saja, seperti di kasus sahabat ini. Maka itu boleh saja dari Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Tapi kalau pesannya disuruh buat kesyirikan, buat kemaksiatan, ini semua tidak benar, pasti dari syaitan. Dalam pekerjaan saya di lapangan, bila memulai suatu aktivitas di suatu daerah, masyarakat setempat seringkali meminta untuk menyembelih hewan meskipun sudah diberikan penjelasan mengenai syirik. Mereka seringkali ngotot dengan mengatakan yang akan melakukan penyembelihan adalah seorang imam masjid dan tetap mengucapkan bismillah. Biasanya perusahaan akhirnya memutuskan untuk memberi sejumlah uang dan tutup mata dengan apa yang mereka lakukan. Apakah tindakan ini benar dan apa yang sebaiknya dilakukan? Kita harus tahu dulu dia menyembelih untuk apa nih. Kalau misal dia meminta agar masyarakat diberikan makanan, ya, dengan cara menyembelih seekor sapi, seekor kambing, dibacakan bismillah untuk menjamu masyarakat di sekitar perusahaan, tidak ada masalah. Hal-hal biasa memberikan makan orang perintah dalam agama. Tapi kalau ini dianggap sebuah syarat,
buka di sini supaya tidak diganggu, supaya begini, supaya begitu, ini semua tidak dibolehkan. Walaupun imam masjid, walaupun yang bergelar kiai, dan ini saya terus terang ya, mestinya teman-teman kita kiai, ustadz-ustadz ini mesti menyampaikan kepada masyarakat, tidak boleh membiarkan orang-orang dukun ini menggunakan istilah yang sama, kiai atau ustadz, ini nggak boleh sama sekali. Mereka merusak citra ini, gitu kan? Memang mereka ini lawannya para dai, mereka juru bicaranya syaitan, gimana sih? Dai-dai juru bicaranya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengajak kepada kemusyrikan, kita mengajak kepada tauhid. Beda sekali. Ini menyesatkan manusia, ini membawa manusia kepada kejalan yang benar. Jauh, kan gitu. Jadi nggak boleh dibiarkan. Sebenarnya info apa yang dicuri di langit? Apakah info yang dimaksud adalah Lauhul Mahfuz? Pernahkah ada riwayat jin yang berhasil mencuri info tersebut? Hadis Bukhari itu jelas ada. Yang dicuri adalah informasi tentang kejadian keesokan hari. Saya sudah pernah jelaskan itu kan. Jadi kalau besok ini mau terjadi apa, malam ini Allah yang Maha Tinggi dan Maha Suci menyampaikan kepada pemikul arsy lalu menyampaikan kepada seluruh penghuni langit, maka penghuni langit membagi tugas, menjalankan tugas masing-masing dari malaikat yang mengatur kadar udara, kadar air, yang mencabut ruh, yang meniupkan ruh, yang segala macam, mengurus lautan, mengurus pohon-pohon, populasi manusia, populasi hewan-hewan. Ini kan butuh pekerjaan. Ini butuh orang, butuh yang mengurusnya. Itu tugasnya malaikat semuanya. Antum baca dalam surah nomor 77 dan 79 menceritakan tentang masalah Al-Ma'arij dan Al-Buruj kalau nggak salah ya, menceritakan tentang masalah malaikat-malaikat ini. Mereka memang mengambil alih semua itu. Jadi syaitan ini mencuri informasi itu, besok hujan di sana, besok ada yang mati, besok gempa, lalu dia sampaikan kepada dukun-dukun menyampaikan kepada manusia supaya bisa mendapatkan keuntungan dunia. Itu maksudnya, bukan Lauhul Mahfuz. Tidak ada hubungannya sama Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu tidak bisa sama sekali dijangkau oleh jin-jin itu. Setiap manusia memiliki korin yang selalu menjadi kita pertanyaan, apakah korin itu termasuk jin muslim? Tidak bisa dikatakan jin muslim, korin. Dan kita tahunya korin itu syaitan. Syaitan berarti bisa muslim, bisa kafir, tapi yang jelas dia fasik ya. Dia anak buahnya iblis lah istilahnya, yang pasti akan masuk dalam api neraka. Bisakah korin itu menyerupai kita dan menampakkan diri di hadapan orang lain seolah-olah yang mereka temui adalah kita? Nggak bisa. Dia punya batasan, tidak akan pernah bisa dilakukan itu, mustahil gitu ya. Bagaimana hukumnya dosa atau tidak jika ada seorang ustadz yang mengatasnamakan orang pintar? Ustadz itu sering meramal kakak saya masalah kehidupan, bahwa kakak saya akan menikah 3 kali. Kakak saya sering ketergantungan sama ustadz itu untuk membaca kehidupannya dan selalu minta tolong kalau ada masalah. Bagaimana cara menegur kakak saya dan supaya jangan tersinggung dalam kedengkulan dengan pak ustadz itu? Ini bukan ustadz, ini dukun gitu kan. Semoga Allah berikan hidayah, dan saya tentu tersinggung kalau ada ustadz mengatasnamakan seperti ini. Bagaimana caranya mengaku ustadz kemudian bisa meramal? Nabi SAW mengatakan orang yang mendatangi peramal, penyamun, tidak diterima sholatnya 40 hari. Nggak bisa, walaupun dia mengatakan dia ustadz, walaupun dia mengatakan dirinya kiai. Nggak benar ini, nggak benar. Dan itulah target daripada syaitan-syaitan, daripada dukun, supaya dia ketergantungan seperti tadi, bertanya dan seterusnya. Ini semua permainannya. Jangan tertipu. Saya pernah mengisi pengajian di salah satu rumah keluarga, masya Allah cukup besar, dan di situ di rumah itu ada musola, ada masjid yang memang dipakai sholat. Setelah sholat asar saya isi pengajian untuk keluarga, tapi kalau ada yang lain datang dibolehkan. Ringkas cerita, pada saat lagi hadir semua keluarga itu, tiba-tiba ada satu perempuan yang lewat di belakang masjid. Kemudian saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya bertanya. Saya tanya, Pak, ini siapa orang ini yang lewat? Saya tiba-tiba bertanya, punya perasaan ingin bertanya. Lalu si yang punya rumah bilang, ini anak saya, anak perempuan saya. Saya tanya, kenapa nggak hadir Pak? Bukankah semua keluarga Bapak hadir di pengajian ini? Oh, dia bilang anak saya ini lain Ustaz. Jadi ini kurang lebih saya baru isi 1 atau 2 kali ya. Waktu itu ada pengajian rutin keluarga. Terus kemudian saya tanya, kenapa lain Pak? Dia bilang anak saya ini sering kedatangan ruh kakek kami. Ruh kakeknya si anak ini, berarti orang tuanya si bapak ini gitu. Terus dia bilang sering datang malam Jumat, dan kemudian waktu dia bilang kemudian, saya bilang sebentar Pak, saya yang lanjutin kisahnya, gitu kan. Kaget dia, kok bisa Ustaz tahu? Ya, saya coba sampaikan ya. Sebab ini yang dialami anaknya bapak sudah sering. Semua Ustaz tahu kalau dia paham sunnah Nabi. Anak bapak ini diganggu oleh syaitan yang mengaku sebagai kakeknya. Di malam Jumat itu biasanya dia duduk di sebuah ruangan di kamar yang dimatikan lampu. Iya, benar. Iya benar Ustaz. Suaranya berubah jadi suara laki-laki seperti kakek benar. Suara kakek Anda, benar. Kemudian nanti dia akan minta minuman yang paling disuka oleh kakek itu, betul nggak? Betul Ustaz. Minum kopi. Saya bukan peramal ya, tapi ini pengalaman teori memang begitu. Pengalaman teorinya begitu. Jadi sudah begitu permainan mereka. Lalu saya bilang, Pak, kasuistiknya adalah dia akan membuka pintu ramalan. Dia akan mengatakan, kamu nak pekerjaan kamu begini, kamu nak begini, kamu nanti menikah seperti ini, kamu begini, ditebak-tebak, diterka, betul nggak? Betul Ustaz. Sampai akhirnya keluarga akan tergantung dan bertanya terus sama dia, betul Ustaz, anaknya bapak harus diruqyah. Itu permainan syaitan yang coba memasuki diri anak ini karena pasti ada pelanggaran agama. Ternyata betul, dia tidak pakai jilbab, anak ini nggak jaga sholat, gitu kan? Apalagi tidak bisa mengaji, apalagi mau mengaji, tidak bisa baca Quran, maka banyak sekali pelanggaran agama terjadi. Seperti itu permainan syaitannya.
Syaitan menipu manusia dengan cara itu. Apa itu khurafat? Apakah benar itu adalah nama seseorang yang diculik ke alam jin, lalu setelah beberapa lama dikembalikan ke alam manusia? Dari mana ini? Ini yang disampaikan oleh antum itu khurafat. Khurafat itu kebohongan, kedustaan. Ini yang ditulis tadi contohnya, ini khurafat. Alhamdulillah terjawab sendiri. La ilaha illallah. Apakah ada orang yang bisa melihat wujud jin di televisi sering ditontonkan kiai, ada yang ditutup matanya terus melukis di kain kanvas. Terkadang juga diperlihatkan cahaya yang terbang, kemudian menjadi batu mustika. Ini semua khurafat, permainan syaitan semua ini. Ini yang menyesatkan manusia. Jadi minimal supaya Anda akan percaya, oh ada. Dan sering dibuat acara-acara yang seakan-akan dengan syaitan itu menakutkan. Akhirnya menjadi takut, tambah jadilah syaitan itu, gitu kan. Jadi tinggalkan menonton semua yang horor, semua yang cerita fiktif. Nggak ada gunanya, tinggalkan. Akhi dan ukhti, tinggalkan. Tutup televisi di rumah. Nggak mati, nggak buta mata kita kalau dimatiin TV-nya kan, nggak putus tangannya, malah lebih tenang. Coba deh, yang sering nonton TV coba berhenti 2 hari aja, biar tangannya gatal, tahan, jangan dibuka udah. Dibuat apa Ustaz? Sibukin, baca Quran, dengar radio, ceramah, putar ceramah-ceramah di YouTube, dengar, pasti waswas syaitan kuat, lawan. Coba terapkan seminggu, 2 minggu, nanti lama-lama kita akan melihat itu semua memang betul sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Jadi tinggalkan, memang tidak boleh lagi. Karena itu hanya merusak akidah saja ya. Apakah santet itu ada? Ada santet. Ada, ilmu sihir itu bagian daripada ilmu sihir, gitu kan? Ada, seperti saya sudah sebutkan tadi, dia masuk dari bagian dari 4 jenis sihir tadi yang saya bilang. Ada memang. Dan itu memang permainan-permainan syaitan, permainan syaitan. Jadi jangan terpengaruh dengan kalau dikatakan jin muslim lah. Saya sudah bilang tadi ya, masuk dalam kategori syaitan jin yang fasik. Siapa tuh jin yang fasik? Jin yang muslim tapi masih berbuat dosa. Ini itu. Sama dengan manusia yang fasik. Jadi itu masih masuk dalam kategori syaitan. Ulama masukkan dia sama dengan jin yang kafir. Mereka syaitan. Jadi tidak ada istilahnya memelihara jin. Pernah nggak dengarkan riwayat Nabi SAW punya jin? Mestinya Nabi lebih berhak dong, gitu kan? Itu tidak benar semuanya. Kalau memang benar ya Nabi sudah pelihara jin, seluruh jin malah tunduk dengan beliau, gitu kan? Tapi nggak pernah. Bahkan pernah Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, pas selesai sholat beliau mengatakan, tadi waktu lagi sholat ada syaitan yang berusaha mengganggu saya. Ini syaitan bodoh ini. Dia nggak tahu kalau ini Nabi. Kata Nabi SAW, dia berusaha mengganggu saya, lalu saya mencekiknya, menangkapnya. Nabi tangkap dengan hikmah Allah SWT. Lalu kemudian saya tiba-tiba teringat permintaan saudaraku Sulaiman yang berkata kepada Allah, ya Allah karuniakanlah saya kerajaan yang tidak layak untuk orang sesudah saya. Kalau tidak karena kalimat itu saya akan ikat dia di pohon di Madinah agar anak-anak kecil Madinah mempermainkannya. Jadi memang ada interaksi sama syaitan, itu ada. Mereka menggoda, mereka ini dan seterusnya. Bagaimana hukum konsultasi dengan ustadz yang sering memberikan terapi dengan ayat Al-Quran yang ditulis dan direndam dalam air dan sejenisnya, membuatkan ayat Al-Quran dan disimpan dalam dompet? Tidak pernah Nabi SAW ajarkan ini. Saya mau tanya teman-teman, pernah antum temukan riwayat Nabi SAW suruh para sahabat waktu mau perang Uhud, perang Badar, tulis-tulis ayat di baju, tempel supaya kebal? Banyak orang Islam lakukan gitu, tulis ayat-ayat dianggap itu bisa kebal. Kalau itu baik pasti sudah didahului kita oleh para sahabat. Mereka berperang, manusiawi, bertakbir, bertasbih, mati ya mati syahid kan gitu. Ini tidak perlu semuanya teman-teman sekalian ya, tidak perlu. Ayat-ayat Al-Quran di zaman Nabi SAW ada, ditulis di lapak kurma, gitu kan? Ada, tapi tidak pernah dicelupkan ke dalam gelas, dalam air gitu. Yang ada, kalau dalam metode ruqyah memang ayat Al-Quran dibacakan ke dalam air lalu ditiupkan, itu ada. Itu memang ada, tapi kalau kayak gini dikatakan tadi kertas dicelupkan di dalam air atau potongan ayat Al-Quran ditaruh dalam dompet, ini tidak pernah ada anjuran. Al-Quran itu bukan ditaruh di dompet. Baca, dibawa, dibaca, bukan ditaruh di dompet. Atau Al-Quran kecil sekali tidak jelas apakah itu benar Al-Quran atau tidak, lalu digantung-gantung di leher. Ini tidak pernah ada contoh gitu kan. Tapi kalau tetap ada orang mengotot lakukan, ya hak dia, silahkan. Daripada nanti dikira saya lagi nyerang gitu kan, ya silahkan lakukan semaunya deh gitu kan. Saya mengingatkan apa yang saya tahu, lebih baik dijauhi, karena ini tidak pernah ada contoh dari baginda Nabi SAW. Alhamdulillah Islam sudah jelas, Rasulullah SAW sudah jelaskan semua, maka tidak perlu kita tambah dan kurangi. Apakah termasuk sihir orang yang mencari pesugihan dengan memelihara tuyul dan babi ngepet? Sebenarnya ada nggak si Ato ya, hanya cerita sinetron saja? Allahu alam, saya tidak pernah berinteraksi sama tuyul dan babi ngepet ini. Tapi semua bisa terjadi, namanya kuntilanak lah, apalah, pocong lah, semua itu istilah bagi syaitan-syaitan yang dipakai oleh dukun-dukun. Di Indonesia, mungkin di negara Arab ada lagi istilah yang lain ya. Kenapa hanya ada di Indonesia ya? Mungkin karena itu bahasa kita, itulah yang diwaris-wariskan satu sama yang lain. Saya pernah menemukan kasus kurang lebih seperti ini Ustaz. Seseorang ingin mendapatkan ilmu kebal, kesaktian.
Maka oleh gurunya ditransfer tenaga dalam dan diberikan jin muslim sebagai pendamping. Lalu untuk mempertahankan kesaksiannya, guru tersebut menginformasikan bahwasanya dia harus sholat 5 waktu, puasa sunnah Senin Kamis tidak boleh tinggal, dan ibadah-ibadah lainnya. Sang guru mengklaim bahwasanya ilmu putih lawan dari ilmu hitam. Pertanyaan, apakah ini masuk dalam ilmu sihir? Apakah ibadah yang dijalankan akan diterima? Ini cuma kedok saja. Ini cuma kedok saja. Jadi masalah dia suruh sholat, dia suruh puasa, itu kedok. Permainan syaitan, baik menipu si guru tadi, atau memang si guru ini juga sebenarnya tahu, ya, karena dia mendekati pasien atau mendekati targetnya dengan apa yang disukai oleh orang itu. Kalau orang itu suka ibadah, sholat, diingatkan kamu harus sholat, tanpa juga dukun bilang, ya kita pasti sholat lah, Allah perintahkan, gitu kan. Tapi itu ditunggangin. Pastinya nanti ada hal-hal lain yang memang diberikan syarat. Mungkin minimal yang paling sering standar itu pasti diberikan tulisan-tulisan, diberikan sesuatu yang disuruh simpan di dompet tadi, ya, disuruh mengamalkan. Seperti misal ada salah satu, tadi yang saya kasih nomornya Ustadz Sahal mengatakan, saya pernah, dia bilang, Ustadz datang ke Jawa Tengah di satu pesantren, dan di pesantren itu terdiri dari ratusan murid. Saya ajarkan metode ruqyah, baca ayat ruqyah, bagaimana minum ke telapak tangan, bagaimana mengusap tubuh. Dia bilang saya ajarkan itu. Pada saat saya praktekin ruqyah di masjid, hampir satu pesantren semuanya kesurupan. Di masjid, santri di pesantren, gitu kan. Kata kiainya, Anda ini ajarin apa nih? Kata Ustaz Sahal, Anda lihat, Pak Kiai lihat sendiri, saya bacain ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, gitu kan. Lalu Ustaz Sahal bilang, coba Pak Kiai muhasabah, ada enggak amalan-amalan yang dikerjakan yang tidak sesuai dengan sunnah? Mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai, enggak, di sini pesantren belajar Islam kok. Coba muhasabah. Mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai suruh rutin kerjakan, tapi tidak ada sunnahnya dari Nabi. Ternyata setelah ditelusurin, baru kiainya bilang, sebenarnya sih murid-murid sini setiap malam Jumat membaca salah satu dari Asma'ul Husna, saya lupa sekarang apa itu, tapi yang jelas dibaca sampai 4.000 kali. Nah ini tidak pernah Nabi contohkan, tidak pernah Nabi SAW perintahkan itu, gitu kan? Nah sesuatu yang Nabi tidak contohkan pun itu bisa ditunggangi oleh syaitan, gitu kan? Ini kasus-kasus sihir ya. Saya bukan sedang membicarakan ada orang yang salah dengan perbuatannya. Saya bicara tentang orang yang kesurupan sama syaitan. Pernah juga kasus, kami duduk bermusyawarah dengan beberapa teman yang ruqyah, kemudian dia bilang ada satu orang kesurupan. Ustaz Husain tadi yang saya kasih nomor yang kedua juga bilang sama saya. Setelah saya kesurupan lalu jinnya kesakitan minta-minta ampun, saya tanya, kamu kenapa masuk ke orang ini? Dia bilang orang ini setiap hari manggil saya 1000 kali. Memang kenapa? Apa yang orang ini bilang? Orang ini selalu bilang ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Ya Jabbar ini sifatnya Allah ya, yang Maha Perkasa. Tapi dibaca 1000 kali per hari. Pernah nggak Nabi ajarin? Nggak pernah. Kata jin, ini pengakuan jinnya. Jinnya bilang apa? Nama saya Abdul Jabbar. Saya masuk ke badan dia. Seperti itu. Gitu kan? Ini contoh-contoh kasus banyak sekali terjadi seperti itu pada saat meruqyah ya, pada saat meruqyah. Jadi seperti itulah kurang lebih yang apa namanya yang terjadi. Bagaimana dengan orang-orang yang mengaku ustadz atau kiai? Apa ini? Mereka memakai ayat-ayat Al-Quran dalam meramal. Ini dari mana ini ayat Al-Quran dipakai meramal? Saya belum pernah temukan ada Al-Quran bisa dipakai meramal ini. Kalau ini pun dilakukan sama dia, dan ternyata ayat-ayat Al-Quran itu dia biasanya gini, umumnya dukun-dukun dan penyihir itu, mereka kalau mau mengelabui pasiennya, kalau orang ini ada sedikit condong ke agama, dia ingin dengarkan baca ayat, misalnya Qul a'udzu birabbil falaq, dia keraskan sedikit suaranya di situ. Nanti kalau sudah masuk ke mantranya, suaranya hilang, disembunyikan sama dia, sehingga orang terkelabui seakan-akan oh ini juga baca ayat. Padahal sebenarnya bukan itu, mereka menyihir. Yang saya tahu alhamdulillah para ustadz, para kiai yang benar-benar rabbani, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami agama ini yang benar, tidak mungkin mereka pakai Al-Quran untuk meramal, mustahil. Karena Al-Quran bukan ramalan. Al-Quran sebuah informasi pasti. Nggak ada yang tidak jelas. Umat sebelum kita, kejadian yang sedang kita lalui, apa yang akan terjadi akan masa depan, semuanya jelas. Yang berlalu sudah dibuktikan tentang kaum-kaum yang disiksa oleh Allah, gitu kan. Kemudian ada situs-situsnya, ada peninggalan-peninggalan seperti Fir'aun, ya, seperti Namrud, banyak peninggalan, ada peninggalannya. Kemudian yang terjadi sekarang, syariat yang kita sedang terapkan, ada, kita tahu mana hukum halal haramnya Allah, tapi masa depan ke surga neraka juga sudah disampaikan. Nggak ada ramalan di situ. Untuk apa dia pakai meramal nih? Itu sudah jelas, ini cuma menunggangi istilah suci ustadz atau kiai. Saya melihat ini istilah ini sangat luar biasa ya. Istilah ini adalah istilah yang kita anggap orang itu sudah sampai pada tingkat sangat dekat dengan Allah, punya ilmu agama, sehingga kita berikan gelar ini. Sayang sekali ya kalau ada orang yang menyalahgunakan ini kemudian tidak ditindaklanjuti, mestinya di follow up, ditindaklanjuti dan diperingatkan, bahkan dicabut gelar dari dia. Dari mana dia dapat gelar-gelar ini? Jangan terlalu murah diberikan kepada semuanya orang ini. Jadi Allah alam yang saya tahu tidak mungkin. Kalau dia betul-betul ustadz atau kiai yang benar, dia tidak mungkin jadikan Al-Quran sebagai alat ramalannya. Apakah orang yang menggunakan buhul yang ditaruh di dompet, sholatnya tetap diterima? Sholatnya sah, tapi dia berdosa dengan buhulnya.
Pertanyaannya untuk apa taruh buhul di dompet? Kita dari kemarin 2 pertemuan bahas masalah ini, jangan lagi ditaruh buhul, keluarin semua, bakar. Nggak boleh lagi percaya yang begitu, tawakal kepada Allah SWT. Bagaimana Ustaz, bagaimana menghancurkan jin yang bersemayam di perut seseorang dan bagaimana mengusir rasa takut ketika sendirian di malam hari? Dibacain ruqyah. Baca ruqyah, ditiup telapak tangan, diusap perutnya. Terus baca lagi, diulang-ulangin tuh. Nanti ada buku ini, beli saja panduannya ya. Nanti ditiupkan ke perut supaya diniatkan menghancurkan. Kemudian kalau orang sudah masuk sihir ke badannya dan ada syaitan karena pernah disihir atau pernah dia belajar, maka memang ini butuh beberapa metode ruqyah. Di antaranya dia sering mengusap tubuhnya dengan meruqyah telapak tangannya sendiri, mengusap dan meniupkan. Kemudian juga yang kedua dia meminum air yang dia minum misalnya, gitu kan? Itu memang dia tiupkan ke air tersebut lalu dia minum. Boleh juga menggunakan minyak habas sauda, ya, minyak zaitun. Ada jenis minyak zaitun yang sifatnya dikonsumsi di luar, kalau tidak salah yang tulisannya fomes, zaitun fomes itu memang untuk konsumsi luar saja, untuk kulit, perawatan kulit. Tapi ada yang virgin, zaitun virgin itu memang bisa untuk dikonsumsi, untuk diminum. Itu bagus juga ya. Saya pernah dapatkan dari salah satu masyayikh bahwasanya kalau minyak itu diruqyah, sama halnya boleh meruqyah air, maka minyak itu kalau digosok di tempat yang memang dasarnya ada sihir atau ada syaitan, maka selama minyak itu tidak hilang, reaksi ayat terus berpengaruh. Maka dianjurkan untuk itu. Saya kemarin Ramadan sempat umrah alhamdulillah dan ketemu dengan salah satu guru saya, Dr. Amin Fallata. Beliau guru besar Al-Quran di Mekah, di Ummul Qura, dan saya sempat berbicara tentang masalah ruqyah dengan beliau, dan beliau sempat menambahkan pengetahuan buat saya, gitu kan. Salah satunya adalah kalau orang kesurupan atau kena sihir, maka cara efektif untuk mengetahui dia disihir oleh siapa, biasanya karena dia terzalimi, Allah memberikan dia feeling kalau ada orang yang menyihirnya. Kalau misalnya ditanya, kira-kira menurut kamu siapa yang menyihir, lalu disebutkan namanya si fulan misalnya, maka boleh seseorang peruqyah mengucapkan di kuping dia, sihirnya si fulan, sebut nama orang itu, saya minta kepada Allah agar dibatalkan, lalu membaca salah satu ayat ruqyah tentang perkataan Nabi Musa alaihissalam, ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu. Ya, apa yang kalian lakukan adalah sihir, pasti Allah akan membatalkan. Diulang-ulangin. Beliau mengatakan ayat itu diulang-ulangin. Pada saat dia terasa ada reaksi, berarti betul orang itu yang menyihirnya, gitu kan. Tinggal sering berdoa kepada Allah agar orang itu diberikan hidayah, atau Allah SWT hukum dia, gitu kan, hukum dia. Jadi bisa dengan cara mengusap dari luar, bisa dengan cara meniupkan ke air atau minyak yang dikonsumsi, gitu kan. Ada juga metode yang lain, sebagian ulama membolehkan ini, sebagaimana air boleh dibasahkan dibandingkan, seperti Bin Baz mengatakan, boleh juga air diruqyah, dimasukkan daun bidara lalu dipakai berendam, gitu kan. Kalau sudah terlalu besar sihir di tubuhnya, maka dia berendam di alam air yang sudah diruqyah itu, gitu kan. Itu juga termasuk. Jadi sering kali terjadi teman-teman peruqyah berbagi dengan saya, kalau air itu walaupun dingin, kalau sudah diruqyah, bagi orang yang kena sihir, air itu panas. Air itu panas, gitu kan, dia rasa panas sekali. Tapi memang dia harus kalau mau sembuh masuk ke dalam situ. Jadi itu insya Allah akan membakar setan-setan yang ada di badannya. Bagaimana cara menasihati kakak yang jika diajak sholat berjamaah di masjid mengatakan aku nggak mau kelihatan riya karena sholat dilihat orang. Yang penting kan sudah sholat di rumah, nggak perlu dilihat orang. Inilah waswas syaitan. Harus dilawan. Gimana caranya? Perintah Allah dan Rasulnya begitu. Ini waswas syaitan, ini nggak boleh. Tapi jika kira ada tahlilan berjamaah, beliau datang dengan mengatakan kita ini hidup bermasyarakat, nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita mati siapa yang mau ngubur kalau bukan tetangga, gitu kan? Ini waswas syaitan luar biasa, ini permainan syaitan ke dia. Sampaikan apa adanya, tugas Anda sampaikan saja. Selebihnya doakan. Kita nggak bisa mengubah orang itu. Di rumah ibu saya masih ditanam kepala kambing. Ibu saya dulu mempercayai ini untuk kebaikan. Bagaimana cara kami memberitahukan hal itu kepada ibu bahwa ini adalah salah? Apa perlu mengambil kepala kambing yang terkubur itu dengan cara membongkar ubin? Tentu saja. Dibongkar itu lebih efektif. Dibongkar kalau ditahu tempatnya. Masalah pembongkaran buhul atau membuang sesuatu yang sifatnya memang pelanggaran agama, itu nggak perlu izin sama pemiliknya. Jadi nggak perlu bilang ibu saya mau bongkar ya, keluarin kepalanya, enggak. Emang kalau ada peluang, ada kesempatan, Allah mudahkan dan kita tahu, maka kita bongkar gitu. Karena selama itu ada, pasti akan ada syaitannya dan akan mengganggu rumah itu. Membuat orang tidak nyaman lah, membuat orang ketakutan lah, gitu kan. Sering mengganggu anak-anak kecil, itu sudah umum terjadi. Dan jadi memang semestinya harus dikeluarkan. Masalah ibu Anda berikan penjelasan apa adanya. Sebelum menyampaikan penjelasan, berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah supaya ibu saya dapat hidayah. Lalu sampaikan. Dan tidak usah bawa nama Anda, supaya biasanya orang tua itu tidak mau dinasihatin sama anaknya. Tapi coba bilang, tadi saya hadir pengajian, saya dengar dari Ustadz pada penyampaian seperti ini ibu. Kayaknya termasuk dulu itu buhul mungkin yang ditanamkan. Khawatir nanti ada masalah-masalah. Ya, saya mungkin akan menghilangkan, gitu kan. Atau cuma sekedar mengatakan, mudah-mudahan Allah ampuni kita ibu, itu salah. Gitu. Jadi disampaikan apa adanya, insya Allah. Mungkin beliau tidak paham gitu. Bagaimana adab dalam Islam ketika kita makan tapi tidak habis atau berlebih?
Tentu saja kita ambil sesuai dengan porsinya. Dan ulama mengatakan syaitan masuk juga di makanan tadi. Karena ada bahasan masalah makanan, jadi saya jawab pertanyaan ini. Maka kata para ulama, syaitan masuk ke dalam makanan termasuk dalam masalah porsinya. Sering kita dibuat hawa nafsunya lagi naik, kemudian mau ambil banyak, akhirnya tidak bisa dihabisin. Karena mubadzir itu adalah saudara syaitan. Kata Allah SWT, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang suka tabzir itu adalah saudaranya syaitan. Jadi syaitan sengaja menggodanya untuk itu. Dan Nabi SAW mengatakan kalau makanan kalian jatuh di bawah, bersihkanlah. Untuk yang masih bisa dibersihkan, dibersihkan. Dan jangan biarkan sepotong pun buat syaitan. Ternyata syaitan sering buat gitu tuh. Kita disuruh ambil banyak, akhirnya kita tidak habiskan. Sunnah Nabi SAW membersihkan makanan. Makanya ambil porsi secukupnya. Pertama di pandangan orang juga bersih, baik ya. Ambil sedikit nasi, sedikit lauk, dimakan. Kalau masih pengen tambah lagi. Jangan tamak terlalu banyak, akhirnya nanti tidak habis. Dan dibuka pintu syaitan. Dahulu kami diberikan kertas tulisan Arab oleh bibi dan disuruh simpan. Kami sempat simpan, terus kami takut kertas tersebut adalah jimat, jadi kami buang. Apakah kami berdosa karena sempat menyimpannya? Kalau tidak, tentu saja dosa ya. Kalau ada orang tidak sholat karena tidak tahu, ya tetap dosa misalnya. Melanggar perbuatan. Ada orang zina nggak tahu kalau itu hukumnya dosa, tetap dia berdosa. Tapi Allah SWT terima kalau dia taubat. Allah SWT terima kalau dia taubat. Dan kalau ada buhul seperti ini, saran saya jangan dibuang, dimusnahkan. Memang dibakar, memang harus dimusnahkan. Apapun itu dibakar. Sebelum dibakar dibacakan surah Al-Falaq dan An-Nas, ditiupkan ke buhul tersebut, kemudian dibakar, dimusnahkan. Itu jauh lebih aman. Karena kalau dibuang, maka buhul itu semua ada syaitannya. Dia bisa kemana lagi? Gitu. Dia bisa menyusahkan manusia yang lain. Jadi memang dimusnahkan. Saya punya ada laki-laki yang memiliki rasa was-was berlebihan dan seperti kehilangan kepercayaan diri, sehingga walaupun sudah dewasa, tapi sikapnya masih seperti anak kecil, ketakutan berlebihan. Apakah ini termasuk gangguan syaitan? Karena berlangsung sudah cukup lama, lebih dari 3 bulan. Tentu saja. Ini dari syaitan itu. Dia harus diberikan. Jadi gini, bukan berarti orang kalau kena gangguan sihir atau gangguan syaitan spontan diruqyah langsung ya. Jadi saya sudah sepakat dengan teman-teman peruqyah yang kenal saya tentunya, tidak semua. Saya bukan ketua mereka, tapi saya kadang-kadang kalau diminta saran diskusi maka saya sampaikan. Jadi sebelum meruqyah itu harus ada diagnosa dulu, tanya dulu. Bisa saja mungkin itu penyakit kejiwaannya dia memang. Hanya karena dia was-was, hanya karena memang. Jadi umumnya lah seperti syaitan menggoda, itu masih gampang, tinggal ditepis dengan membangun kepercayaan dirinya. Tapi kalau memang itu rutin, memang dia ketakutan, atau kadang-kadang dia kalau lihat peruqyah saja itu sudah merasa nggak enak, nggak nyaman, gitu kan? Maka ini berarti pengaruh sihir. Setelah diagnosa, barulah kemudian baru diruqyah, gitu, seperti itu. Bagaimana caranya menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam praktek sihir agar dapat bertobat dan kembali ke jalan Allah? Sebenarnya sama dengan umumnya dosa ya, sama dengan umumnya dosa. Apapun yang berhubungan dengan masalah dosa, maka yang bisa menyadarkan adalah menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan tentang hukum-hukum yang telah Allah tentukan. Kalau ini tidak boleh, bicara apa adanya, sampaikan. Ini hukumnya haram, ini tidak boleh. Maka diberikan hadiah buku, CD, semua itu insya Allah termasuk boleh kita lakukan. Dan selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang Subhanallah sadar dengan hal-hal yang kecil sekali, mungkin cuma dengan peringatan 1 kali, mungkin cuma dengan buku, gitu kan? Itu insya Allah sudah cukup untuk membuat orang-orang ini sadar. Kita cukup menyampaikan, selebihnya sudah tidak bisa. Dan semestinya saya pernah umroh dengan salah satu jaksa kalau tidak salah ya, di salah satu kota di Sumatera. Terus beliau mengatakan sudah keluar sekarang peraturan pemerintah kita, maka dibolehkan untuk menangkap aliran-aliran sesat dan juga praktek-praktek ilmu hitam ini, gitu. Dan itu satu hal yang positif. Artinya memang harus dibendung, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dibiarkan. Jangan terpengaruh dengan promosi dukun ya. Ini laki-laki di sini nih, panjangin alat vital, gitu. Itu praktek dukun, tidak boleh, tidak usah, syukuri yang ada, gitu kan. Udahlah, tidak perlu dipanjangin, dipendekin, nggak perlu. Kalau tidur, kata istri saya, kadang saya nangis sebentar atau sesekali. Apakah itu tanda terkena gangguan jin Ustaz? Ataukah ada sihir? Kalau sering, iya. Kalau sering ya. Kalau cuma sekali saja mungkin karena ngigau, itu tidak termasuk sihir. Tapi kalau sering terjadi, apalagi sering terulang di malam-malam tertentu, biasanya penyihir itu menyerang di malam Jumat, gitu kan? Di waktu-waktu tertentu, maka itu berarti iya. Mestinya sebaiknya antum ruqyah. Bagaimana dengan air mata seorang ibu yang dibungkus dan ditaruh di dompet seorang anaknya? Untuk apa? Untuk apa taruh air mata ibu ini? Hah? Kira-kira untuk apa nih? Nanti ada yang taruh air mata istri, air mata suami. Untuk apa? Apa hubungannya air mata dengan kita? Dalam Islam disuruh apa? Bakti, khidmah. Bukan simpan air matanya ibu, gitu kan? Itu yang diperintahkan. Jadi tidak boleh, semua sama sekali tidak boleh. Ini teman-teman yang hadir di sini semua ada di dompetnya tulisan-tulisan apalah, semua yang pernah dikasih oleh Pak Haji yang berkedok sebenarnya dukun atau orang pintar lah atau guru ngajinya. Karena saya itu hari diundang ke Hong Kong, lalu saya mengadakan pelatihan ruqyah massal pada saat itu, ngajarin mereka ruqyah. Sebelum ruqyah saya bilang, semua di sini yang punya buhul di store ke saya, semuanya, apapun.
Maka panitianya keliling, satu kresek, gitu. Macam-macam. Ada cincin, ada kunci, ada kertas, ada kain dijahit-jahit, ada tulisan bahasa Arab beragam, ada menyan, baunya la ilaha illallah. Gitu. Udah enak sekali. Dikumpul semua. Setelah selesai baru, karena kalau buhul itu masih ada di kantong seseorang, disimpan di dompetnya, di rumahnya, di lemarinya, baru diruqyah, maka berarti masih ada posko syaitan. Si dukun itu kalau sedang diruqyah, orang itu diruqyah, dia rasa lagi diserang. Dia tidak mengerti itu ruqyah nih, dia pikir ini dukun lain sedang melawan dia. Maka dia kirim lagi syaitan. Dia tidak tahu nih syaitannya dikirim, dibacain ayat mati, gitu kan. Jadi seperti itu berantem, kesannya kayak orang perang. Ibnu Qayyim mengatakan orang yang menghadapi sihir, maka dia seperti sedang berperang sebenarnya dengan para penyihir itu. Terlebih lagi kadang-kadang penyihir ini karena ditipu oleh syaitan, dikatakan itu saingan kamu, kalahkan dia, kirim ilmu ini, kirim ilmu itu. Terkadang ada yang mati, temannya juga bantu dia, dan seterusnya, seperti itu. Ustaz, Anda pernah mimpi dijegal syaitan yang menyerupai satpam. Menyerupai satpam komplek rumah Ana yang berusaha menjegal Ana sholat subuh, dan beberapa hari kemudian satpam tersebut ternyata meninggal dunia. Apakah itu perbuatan syaitan? Tentu saja ya, ini kan mimpi. Syaitan memang begitu. Bisa saja, apalagi sholat subuh. Memang sholat subuh itu kata kunci. Kalau kita dibuat takut-takut sholat subuh itu berarti dari syaitan memang. Karena memang dia tahu kalau sholat subuh kita nggak bisa ganggu kita. Seharian sampai besok subuh lagi ya, dijamin. Besok sholat lagi dijamin lagi sampai subuh, nggak bisa diganggu sama dia. Bisa saja. Tapi kalau masalah satpam itu meninggal dunia berapa hari kemudian itu karena ajal, nggak ada hubungannya sama mimpi Anda, gitu kan? Bagaimana dengan bisikan syaitan yang datang saat sholat, namun isi bisikan tersebut adalah berupa solusi atau jalan keluar ya, kita ke depan. Jadi seperti sebuah solusi tautis yang datang ke kita, dan kadang itu benar dan jujur. Itulah permainan syaitan ke Anda, mengingatkan kunci, mengingatkan janji, mengingatkan benda yang lupa taruh di mana. Akhirnya nanti setiap kali ada benda hilang kita sholatnya kena benda hilang, mau tahu gitu kan? Itulah permainan syaitan gitu. Jadi itu semua permainan tidak boleh dipercaya gitu. Dia kalau masalah benar ya karena kebetulan memang saja dia ingatkan kita, memori kita saja yang diputar sama dia sehingga kita bisa mengingatnya. Sebagaimana kita bisa dibuat mengkhayal, mengingat lawan jenis dalam sholat, ada orang menghitung keuntungan transaksi, ini semua permainan syaitan. Kata Nabi SAW kepada Utsman bin Abi Mad'un, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, pada saat beliau berkata, ya Rasulullah, saya kalau sholat, saya selalu merasa terganggu, lupa dengan pekerjaan, lupa dengan sholat saya, mengingat pekerjaan, mengingat keluarga, mengingat beragam macam hal. Kata Nabi SAW, itu syaitan yang bernama khinzib atau khanzab, yang bertengkar di sebelah kiri kuping musalli, kemudian mengingatkan kepada dia, ingatlah ini, ingatlah itu, sampai dia lupa berapa jumlah rakaat yang dia sholat. Gitu ya. Jadi ini kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu, bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan menudahlah sebelah kiri 3 kali, ditiupkan. Ya, ditiup 3 kali seperti itu. Ustaz, dalam Al-Quran disebutkan kita tidak bisa melihat syaitan. Namun apakah ada perbedaan bagi misal bayi-bayi atau balita? Anak saya umur 2 tahun beberapa kali menangis terus tanpa sebab yang diketahui dengan mata tertutup pada satu sudutnya. Kalau yang saya tahu tidak ada. Mereka tidak lihat, insya Allah tidak lihat ya. Tapi mereka bisa menakut-nakuti. Ada sebagian dari teman-teman peruqyah mengatakan mungkin bukan mustahil mereka juga dilihat, tapi yang kita tahu dalil-dalil umum itu menjelaskan tidak ada yang dilihat. Jadi manusia itu tidak akan melihatnya karena Allah sudah mengatakan kecuali memang dasarnya orang tuanya membuka pintu itu. Misal orang tuanya memang dasarnya mewariskan syaitan itu, kan gitu, turun temurun dia memandikan anaknya. Saya tahu ada keluhan dari satu bapak sudah tua, subhanallah. Semoga Allah selesaikan masalah. Beliau mengeluh dengan saya. Dia bilang ibu saya ini sudah sangat tua tapi perilaku yang sangat buruk, udah jauh dari agama, nggak masuk di akal, sudah tua tapi masih macam-macam gitu. Saya bilang mungkin, dan tidak mau ibadah, dinasihatkan tidak mau dengar. Saya bilang mungkin harusnya ya diruqyah Pak. Dia bilang mungkin, tapi memang dia pernah mengatakan kalian tenang-tenang aja kepada anak-anaknya, saya sudah urus kalian semua, sudah pernah dimandikan, sudah pernah diberikan macam-macam ilmu, dan syaratnya rupanya si ibu ini walaupun sudah tua harus berusaha untuk kelihatan centil, nakal, suka berusaha untuk punya zina dan seterusnya. Bahkan tidak jarang ada syarat dukun-dukun itu, dia kalau berzina itu makin kuat ilmu sihirnya, gitu kan? Nah cara-cara seperti ini yang sering ada, yang terjadi, dan itu ya karena diberikan syarat oleh syaitan, oleh dukunnya. Tapi kalau melihat saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu, termasuk anak-anak ya, jadi tinggal dibacakan saja insya Allah. Apakah benar jin nanti ada yang masuk surga? Apakah nanti kita bisa bersama saudara mukmin kita dari golongan selain manusia? Yang saya tahu iya, jin-jin beriman itu akan masuk ke dalam surga. Kalau tidak, maka tidak ada makna daripada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Tidak akan ada makna daripada surah jin yang menjelaskan tentang adanya jin-jin yang beriman, dan mereka beriman pada risalah Musa, mereka beriman pada risalah Isa, pada risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi memang ada dan mereka masuk surga. Tapi apakah nanti kita akan ketemu di surga? Allahu a'lam. Yang saya tahu adalah dalil yang umum menyampaikan kalau ahli surga bisa saling ketemu.
Tapi dalam hadis ini disebutkan orang-orang yang saling kenal di dunia memang. Umumnya manusia, misal sama adiknya, sama kakaknya, sama temannya, dia ingin ketemu, dalam sebuah riwayat dijelaskan, dia tinggal memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengantarkan dia ke istana orang yang sedang jadi target, gitu kan. Ini yang ada manusia, tapi apakah interaksi sama jin saya tidak tahu, belum pernah saya temukan dalilnya.